Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan kalian masing-masing. Setelah kemarin kita belajar mengenai pengertian lembaga sosial, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jenis dan fungsi lembaga sosial. Silahkan kalian siapkan buku catatan IPS kalian beserta alat tulisnya. Dan di akhir video akan ada latihan 2 bab 2. Kalian siapkan kertas lembar atau kertas folio, kemudian hasilnya kirimkan ke saya. Dan untuk memudahkan kalian merangkum atau mencatat poin-poin penting pada video pembelajaran kali ini, silakan kalian klik tahan atau pause. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial, menjelaskan fungsi lembaga sosial, kemudian menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, menghargai, dan percaya diri. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, beraneka ragam suku dan agama atau budayanya, terdapat berbagai jenis lembaga sosial, di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, pertemuan kemarin sudah kita bahas ya, kebutuhan khusus di masyarakat itu apa saja. Kemudian, jika dalam suatu masyarakat tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan dalam masyarakat akan mengalami kekacauan. Artinya terdapat penyimpangan sosial atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Fungsi lembaga sosial, oke, silahkan kalian catat ya. Yang pertama, pedoman tingkah laku. Nah, di sini artinya memberikan arahan ya, bagaimana seharusnya berbuat sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat. Kemudian B, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, artinya integrasi ya. Nah, artinya di sini apabila dalam suatu lembaga sosial sudah tidak ada lagi perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi disintegrasi atau perpecahan. Nah, dengan lembaga sosial ini mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi atau harmonis atau sesuai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sehingga terjadilah integrasi di dalam masyarakat atau persatuan. Yang C, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Artinya lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Nah, ini agar sesuai ya dengan yang ada di nilai dan norma yang di masyarakat tersebut. Nah, silakan kalian catat bagan macam-macam lembaga sosial ya, macam-macam atau jenis ya lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga politik. Nah, ini semua terbentuk akibat adanya kebutuhan khusus di dalam masyarakat. Nah, setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda-beda dan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial atau macam-macam lembaga sosial ya. Ya, yang pertama, A, lembaga keluarga. Keluarga adalah unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, ini lembaga yang terkecil. Ada ayah sebagai kepala keluarga, ibu, dan anak. Nah, masing-masing ini memiliki peran ya atau tugasnya masing-masing. Anak nantinya berkembang dan mulai bisa melihat, mengenal arti diri sendiri. Dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Nah, individu sudah kita bahas. Individu yang satu dan yang lainnya itu berbeda-beda ya. Kepribadiannya, karakternya, fisiknya, nah itu. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah, menurut undang-undang ya. Dalam keluarga diatur hubungan antara anggota keluarga sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Contoh, ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Ibu, pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya.
Sedangkan seorang anak harus membantu kedua orang tuanya. Nah, peran kalian sekarang ini harus belajar ya dengan giat ya agar sukses dan dapat membanggakan kedua orang tua kalian. Nah, di sini ada contoh gambar lembaga sosial keluarga. Di sini ada ayah dan ibu membimbing anaknya belajar di rumah ya. Nah, seperti kondisi saat ini sedang pandemi Covid, mudah-mudahan cepat berlalu sehingga kalian bisa belajar kembali di sekolah bersama guru dan kawan-kawan kalian. Fungsi keluarga yang pertama, fungsi reproduksi meneruskan keturunan. Nah, dalam keluarga ini harus memiliki anak ya. Nah, anak ini merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunan. Nah, keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Nah, melanjutkan keturunan ayah ibu. Ataupun kalian nanti ketika sudah dewasa menikah dan harus memiliki keturunan ya. Ini fungsi reproduksi. Yang kedua, fungsi proteksi, artinya perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga dapat berjalan harmonis ya. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Nah, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga, menafkahi keluarganya ya. Nah, selain itu ibu juga membantu peran ayah dan terkadang mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, di sini terdapat pada masyarakat modern sekarang ya. Nah, anak juga itu harus belajar sehingga nanti suatu saat bisa membantu orang tua sehingga terjadi fungsi ekonomi ya. Nah, ini. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Artinya keluarga berperan membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Nah, keluarga ini merupakan sosialisasi pertama bagi anak atau sosialisasi primer. Nah, tingkah laku anak ini pertama kali dibentuk di dalam keluarga. Anak ini mencontoh apa yang ada di dalam keluarganya, baik itu tingkah laku orang tuanya atau keluarganya yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, yang kelima, fungsi afeksi, artinya afeksi itu kasih sayang. Nah, perhatian ya pada anak-anak. Diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya seperti seorang bapak yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial atau kontrol sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarganya. Nah, kalian jaga nama baik keluarga kalian sebaik mungkin ya. Yang ketujuh, fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu suami atau istri serta anak. Nah, kalian ini statusnya ini adalah anak. Nah, anak dalam keluarga ya. Nah, itu harus menjaga nama baik keluarga di dalam masyarakat. Bertingkah lakulah yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan kalian masing-masing. Yang kedua atau B, lembaga agama. Nah, lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama itu merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Nah, rohani. Ada jasmani, ada rohani. Nah, ini rohani ya. Di sini ada gambar tempat-tempat ibadah agama di Indonesia. Nah, ada foto Masjid Agung Jawa Barat, ada foto gereja, ada foto pura, ada foto vihara, dan ada foto kelenteng. Fungsi lembaga agama yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia. Nah, di sini artinya baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan manusia lain, dan hubungan dengan alam sekitar. Dua, sumber kebenaran. Nah, dalam diri penganut atau umat agama ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Untuk itu agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurang mampuan manusia. Nah, ini adanya kebenaran ya. Yang ketiga, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Nah, ada tata cara beribadah ya, tata cara berperilaku terhadap manusia lain di sini diatur. Yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah. Nah, dalam agama ini mengajarkan kebenaran ya. Tidak ada satupun agama yang tidak mengajarkan kebenaran. Semuanya mengajarkan kebenaran. Nah, makanya agama ini
sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, misalnya menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi dan sebagainya karena itu adalah dilarang oleh agama. Yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan. Nah, di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama, saling mengasihi, menyayangi ya. Yang keenam, pedoman keyakinan manusia berbuat baik. Selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan. Dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapatkan pahala walaupun perbuatannya sekecil apapun. Nah, itu pasti akan ada balasannya ya. Yang ketujuh, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Yang kedelapan, pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Artinya, dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi hiburan, tidak melanggar kaidah-kaidah agama ya, tidak melanggar aturan-aturan yang ada di dalam agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera, artinya terpenuhi semua kebutuhan hidupnya dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ada contoh gambar lembaga ekonomi ya, ada pasar modern sebelah kiri dan ada pasar tradisional sebelah kanan. Fungsi lembaga ekonomi, oke, boleh kalian catat, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, yang kedua memberikan pedoman untuk melakukan barter, tiga memberikan pedoman harga, 4. Memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberikan pedoman tentang cara pengupahan atau penggajian. 6. Memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 7. Memberi identitas bagi masyarakat. Yang keempat atau D, lembaga pendidikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini ada contoh, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal ya. Nah, kalian sekarang sekolah ini berada di tingkatan SMP, sekolah menengah pertama, dan mudah-mudahan kalian lanjutkan kembali sehingga kalian dapat bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak nantinya. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Mengenai fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah, artinya yang terlihat ya. Nah, fungsi manifest menurut Horton dan Han dalam Kamanto Sunarto tahun 2004 adalah sebagai berikut ya. Ini fungsi manifestnya. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Nah, itu bisa memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan. Nah, fungsi laten, fungsi yang tidak disadari atau yang tidak dilihat ya, yang tidak terlihat. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Nah, anak sekolah ini mengurangi pengendalian orang tuanya karena yang berperan saat dalam pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah gurunya. Nah, guru itu adalah sebagai orang tua kalian di sekolah. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Artinya di sini lembaga sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada anak didiknya untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat. Nah, artinya semuanya itu adalah sama ya. Oke. 3. Memperpanjang masa remaja. Adanya sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Nah, di sini dengan adanya sekolah ini anak-anak bersekolah, maka tidak ada pernikahan di usia dini ya, dan ini meningkatkan taraf hidup masyarakat kita gitu untuk lebih sejahtera lagi. Yang terakhir, lembaga politik. Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota atau negara kota. Nah, lembaga politik adalah suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan
dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, di sini ada contoh gambar DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan salah satu bentuk lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Nah, lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama MPR, kedua Presiden dan Wakil Presiden, ketiga DPR, keempat DPD, kelima pemerintah daerah, keenam DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, yang ketujuh partai politik. Fungsi lembaga politik yang pertama memelihara ketertiban di dalam negeri. Nah, memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif, ajakan, penyuluhan, maupun cara koersif, kekerasan. Nah, lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram. Nah, ini dengan adanya kebijakan-kebijakan ya. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Nah, lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contoh, pengadaan dan distribusi pangan, makanan ya, minuman. Nah, sandang itu yang kalian gunakan, pakaian. Papan itu tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ini kita ada tugas ya, latihan 2, bab 2. Setelah video pembelajaran ini, kalian diharapkan jawab ya. Yang pertama, sebut dan jelaskanlah fungsi dari lembaga keluarga. Oke, tadi sudah dijelaskan fungsinya ada apa saja. Ya, kalian sebutkan, misalnya satu adalah fungsi apa, artinya itu apa ya, jelaskan. Yang kedua, ceritakanlah peran atau tugasmu di dalam keluarga. Misalnya, satu, saya mengurus apa, saya melaksanakan apa setiap pagi. Nah, itu ada tugas kamu sebagai anak di dalam rumah. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Silakan catat poin-poin penting atau rangkum materi pembelajaran pada buku catatan IPS kalian. Kemudian silakan kerjakan latihan 2 bab 2. Kirimkan foto jawaban kepada guru IPS ya. Oke, kepada guru IPS. Dan mohon maaf apabila lama membalas karena pasti akan saya buka satu persatu ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.